Kalau bisa sebelum zuhur silakan tidur qailulah. Kalau memang nak tidur sudah zuhur masih boleh. Kemudian usahakan berwuduknya sempurna, hadir ke masjid, salat sunat tahiyatul masjid, tunggu azan sambil nyawab azan. Sudah tu salat sunat 4 rakaat untuk qabliyah zuhur. Karena anjuran Nabi anna man sallahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna, barang siapa yang salat qabliyah zuhur 4 rakaat kemudian dia membaguskan rukuknya, membaguskan sujudnya, apa fadilahnya? Salat bersamanya 70,000 malaikat yang memohon ampun untuk dia sampai malam hari. Masya-Allah. Itu yang afdalnya, Pak. Afdalnya 4 rakaat. Ya. Kalau memang tak terkejar 4 rakaat kerana sibuk, kalau pacak jangan tinggal 2 rakaat sebelum zuhur. Apa ayat yang dibaca? Ayat yang dibaca rakaat pertama ayat kursi, rakaat keduanya akhir surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rakaat pertama. Rakaat keduanya amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah. Itu rakaat keduanya. Ya Allah ya Allah ya Rahman al-mu'minin, sallallahu rabbuna ala nuril mubin, Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين أجرنا من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Jamaah Masjid Ihsan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah beri kita nikmat, Allah beri kekuatan, Allah beri kita kenikmatan dan melaksanakan solat subuh. Kemudian kita lanjutkan dengan mengaji bersama. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat bagi kita di dunia dan menjadi amal jariah kita kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma qala babu adabul isti'dadi ay hadha adabul isti'dadi li sa'iris salawati. Bermula iko ialah adab-adab mempersiapkan diri untuk seluruh solat. Adabul isti'dadi li sa'iris salawati. Bermula iko ialah adab-adab mempersiapkan diri untuk seluruh solat. Nah, iko macam mana cara kita, adab kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan solat. Jadi bukan hanya dibahas tentang fikihnya, tapi juga bagaimana tentang adabnya. Sebagaimana yang telah kita pelajari dari awal dulu, mulai dari adab bangun tidur, adab masuk WC, adab cara berwudu, adab menghadapi hari-hari, adab kita ketika bangun di pagi hari. Ya, semua ada adabnya. Yanbaghi an tasta'idda li salati adh-dhuhri qabla az-zawali. Nah, kau kalau dah masuk siang kau
Fatuqaddimul qailulata in kana laka qiyamun fil laili aw sahrun fil khairi. Ada yang bagi sepatutnya, seharusnya, an tasta'idda li salati adh-dhuhri qabla az-zawali. An tasta'idda sepatutnya engkau bersiap-siap li salati adh-dhuhri untuk melaksanakan salat zuhur itu qabla az-zawali, sebelum tergelincirnya matahari. Fatuqaddimu al-qailulata, maka engkau mendahulukan engkau al-qailulata akan qailulah. In kana laka qiyamun fil laili, in kana jika ada laka bagimu qiyamun, apa bangun, fil laili, bangun di malam hari. Kalau bangun di malam hari, qailulah. Apa qailulah? Akan kita jelaskan. Fa idza qilta, maka apabila engkau tidur, maksudnya tidur di waktu zuhur, ya. Fa idza qilta bi kasril qaf. Kalau engkau tidur tidur fi waqti dhuhri dhahirah, pada waktu sebelum zuhur tadi, fajtahid, maka berusahalah engkau antastaiqadha, bangun qabla zawali, sebelum tergelincirnya matahari. Wa tatawadda wa tahdhar al-masjid, dan hendaklah engkau berwuduk, wa tahdhar al-masjid, dan hadirlah engkau ke masjid. Nah, itu persiapan untuk sembahyang masuk waktu zuhur. Maka kata musannif, yang bagi an tasta'idda li salati dhuhri qabla zawali, kalau baca bersiap untuk melaksanakan zuhur itu sebelum tergelincir matahari. Ada zawal, ada istiwa, ada waktu zuhur. Kalau waktu istiwa itu waktu yang diharamkan untuk solat. Kapan istiwa itu? Kira-kira 10 menit sebelum zuhur. Istiwa tu matahari pas di atas kepala. Itu haram solat tu, Pak. Apapun jenis solatnya haram. Apalagi solat mutlak. Kalau solat li sababin boleh. Dulu pernah saya terangkan solat sunnah tu ada solat sunnat li sababin, ada solat sunnat zatus sabab, ada solat sunnat ghairu sabab. Ada solat sunnat kerana ada sebab, ada solat sunnat yang dilaksanakan kerana ada ketik sebab. Solat sunat yang dikerjakan kerana ada sebab namanya solat sunat yang memilih satu hal, solat istisqa, tahiyatul masjid, itu ada sebab. Ada solat sunat ghairu sabab, ketik sebab, namanya solat sunat mutlak, dan dia tidak terikat dengan waktu dan keadaan. Kalau duha itu terikat dengan waktu, ada sebab, kerana tulu' fajar. Kalau solat syuruk ada sebab. Kenapa? Kerana dia solatnya itu subuh berjamaah, kemudian dia balik ke rumah, berzikir, ngaji, majlis taklim, sudah tu solat syuruk. Itu ada sebab. Tapi kalau solat sunat mutlak itu dia ketik sebab, ketik waktu. Apa contohnya? Solat sunat mutlak biasa. Kemudian solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih itu kan bisa malam, bisa siang. Nah, kalau pas di waktu istiwa sembahyang solat sunat tasbih, itu ulama ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Nah, pada waktu istiwa. Termasuk kita waktu istiwa jangan. Nah, kalau misalnya masuk masjid waktu istiwa boleh. Kenapa? Ada sebab. Apa sebabnya? Masuk ke dalam masjid. Apa dalilnya? Man dakhalal masjid, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa, maka solatlah dia 2 rakaat sebelum dia duduk. Itu solat apa? Ulama mengatakan itulah solat tahiyatul masjid, solat sunnah tahiyatul masjid. Beda kalau orang yang masuk ke Mekah, kalau masuk ke Masjidil Haram. Kalau masuk Masjidil Haram, yang paling elok solat sunat tawaf, 2 rakaat tawaf. Nah kita kalau baca zawal tu kapan? Waktu matahari tergelincir, belum istiwa. Kalau yang kini sudah subuh, ada namanya tulu'ul fajar, terbit matahari. Tulu' sudah tulu' kayak seketika tulu', kira-kira 60 menit setelah solat subuh, itu masih belum boleh kita semayang, termasuk waktu tahrim.
Tambahkan kira-kira 15 menit atau 20 menit yang solatnya di masjid, tidak ke mana-mana. Yang solatnya berjemaah di Masjid Ihsaniyah, sudah tu ngaji, tidak ke mana-mana. Lagi jangan langsung balik dulu. Semayang sunnah 2 rakaat, namanya isyraq atau solat sunat syuruq. Syuruq isyraq sama baik. Ya. Nah, bagi yang tidak semayang di Masjid Ihsaniyah tapi ngaji di siko, jangan balik juga dulu. Ngapa solat sunat 2 rakaat duha? Kaki sampai rumah semayang lagi 4 rakaat. Kalau baca tambah 6 rakaat. Suku-suku 12 rakaat. Mundak telam niam 2 rakaat baik jadilah. Nah, itu waktu tu doa. Sampai kaki waktu zawal. Waktu zawal habis semayang duha. Dah ketik lagi semayang duha. Kapan waktu zawal itu? Kira-kira 1 jam lah sebelum semayang zuhur. Nah, saat 1 jam sebelum zuhur itu fatuqaddim al-qailulah. Kalau baca qailulah dulu. Qailulah itu apa? Di dalam ada itu al-qailatu di halaman 37 pangkal atas sekali. Qailulah itu apa? An-naumu fi nisfin nahari, yaitu tidur pada tengah hari. Wa hiya sunnatun fi ghairi yaumil jumu'ati. Qailulah itu sunnah pada selain hari Jumat. Qailulah itu tidur tengah hari, kira-kira 1 jam atau 40 menit sebelum sembahyang zuhur. Itu qailulah. Ya, tidur sebentar sebelum sembahyang zuhur. Qailulah sunnah. Karena Nabi ngerjakan qailulah. Nabi itu banyak ngerjakan qailulah. Sebab ada hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya di hadisnya 1 2 3 4 5 baris dari atas. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 baris dari atas. Ista'inu bil qailulati ala qiyamil laili wa bis sahuni ala siyamin nahari wa bit tamari waz zabibi ala bardi syita'i. Ista'inu, menolonglah engkau bil qailulati, dengan qailulah, ala qiyamil laili, supaya bisa bangun di malam hari, wa bis sahuri ala siyamin nahari, dan bersahur untuk puasa di siang hari. Jadi puasa tu Pak sunnah sahur. Sahur tu sunnah. Kapan sahur tu? Sahur tu sesaat sebelum sembahyang subuh, kira-kira 40 menit sebelum azan. Itu elok, paling afdalnya sahur. Berarti kalau makan jam 12 nyok sahur nama itu makan tengah malam, ngemukkan badan. Kalau makan jam 12 makan jam 12, makan mie 2 piring, air es segelas, manu cepat dia ledam badan. Itu bukan sahur. Kenapa? Karena sudah makan tu tidur, bangun ni pukul 10. Kalau sahur tu sebelum. Kini kita subuh pukul 4.30 ni, 4.30 lah subuh. Berarti sahurnya itu kira-kira pukul 3.45. Itu sahur yang elok. Nah, sambil kaget siap 10 menit mandi, gosok gigi segala macam untuk masjid. Kalau qailulah, nah sesaat sebelum zuhur tadi, Nabi nyuruh qailulah. Kenapa? Kerana qailulah tu nolong kita untuk beribadah. Nolong kita untuk beribadah. Tidur tu macam-macam. Ada tidur qailulah, ada hailulah, ada ailulah. Ingat ke? Qailulah, hailulah, ailulah. Kalau Maimunah bukan. Tidur qailulah itu tidur sesaat sebelum zuhur. Hailulah tidur setelah sembahyang subuh. Ailulah tidur setelah solat asar. Khailulah tidur setelah zawal. Ghailulah tidur di akhir masuk siang hari. Ailulah tidur di waktu pemulihan siang. Kenapa tak boleh? Tapi yang paling ingat 3 yang penting diingat. Kalau dalam kitab At-Tadhkirah itu ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab At-Tadhkirah
ditulis oleh Syekh Imam Jalaluddin itu ada 5 jenis tidur. Tapi setidak-tidaknya 3 yang penting jangan sampai terjadi, Pak. Ada sekok yang sunnah, 2 jangan sampai terjadi. Qailulah, hailulah, ailulah. Ailulah tidur setelah sembahyang asar, hailulah tidur setelah sembahyang subuh. Qailulah tidur sebelum sembahyang zuhur. Yang sunnah cuman sekok qailulah, tidur sebelum zuhur. Hailulah tidur setelah subuh, makruh. Ngapa? Bisa menyebabkan kefakiran, bisa menyebabkan kemiskinan, rezeki jauh. Waktu itu ada yang nanya dengan saya tu, katanya ada 3 sebab fakir. Ni di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Imam Az-Zarnuji mengatakan 3 sebab jangan sampai ada buat kita bisa menyebabkan kefakiran jauh. Salah satunya tidur di waktu setelah subuh, hailulah. Makanya ada sebagian ulama mengatakan sembahyang subuh pukul 5:30, sembahyang subuh pukul 4:30 lebih elok daripada sembahyang subuh pukul 4:30. Maksudnya apa? Bagi orang yang bangunnya 5:30 langsung sembahyang subuh, kemudian dia tidak tidur lagi, itu lebih baik daripada dia sembahyang subuh pukul 4:30 tapi ngulang lagi tidur bangunnya pukul 11. Kenapa? Rezekinya hilang. Yang paling elok sudah sembahyang subuh jangan tidur. Jangan tidur. Kenapa? Contoh kecil, saya nyicip. Contoh kecil. Ketika saya tinggal di Tungkal, orang Tungkal tu kalau sudah sembahyang subuh tak ada balik ke rumah. Ke mana? Ngopi di warung Haji Mail. Ngumpul kalau situ. Kata saya, itu contoh Pak. Kalau kita tak ada tidur sudah sembahyang subuh, minimal kopi segelas, roti canai sepiring, tak ada bayar. Itu contoh. Rezeki. Maka jangan tidur sudah subuh. Apalagi kalau kita kerjanya memang betul-betul kerja yang memakan tenaga. Jangan tidur. Jadi sudah subuh, kalau memang kantuk nian, kalau memang nak tidur minimal sudah tuluq fajar. Sampai tuluq fajar. Itu hailulah. Yang kedua, tidur ailulah. Tidur sesudah sembahyang asar. Itu juga makruh. Kenapa? Karena tidur setelah salat asar itu menyebabkan seseorang timbul penyakit, Pak. Kalau tak percaya tes. Tes tidur sudah sembahyang asar, pagi bangun sebelum maghrib. Itu biasanya kepala pening, pikiran mayang. Kenapa? Karena di saat itu posisi darah kita dari segi medis hikmahnya, posisi darah kita tu siang kan dalam keadaan lelah, dipaksa langsung istirahat, jadi ngejut Pak, saraf-saraf tu ngejam. Jadi jangan tidur sesudah asar. Haidulah, sebab bisa menyebabkan 1 kefakiran, 2 menyebabkan seseorang jatuh sakit. Maka ada orang yang badan lemas, bergawe dikit sejam, demamnya seminggu. Itu biasanya hobi tidur asal. Hobi tidur di waktu asal. Jangan. Jadi kalaupun nak tidur, yang paling elok itu tidur qailulah. Tidur sesaat sebelum sembahyang zuhur. InsyaAllah kalau tidur yang itu badan sihat. Karena Nabi buat. Ngapa pula? Nabi itu tak pernah sakit sepanjang hayatnya, kecuali sakit yang asbab menjelang dia meninggal. Itu pun cuma sebab untuk meninggal. Ya. Jadi Nabi tak pernah sakit. Salah satunya qailulah. Tapi jangan pula tidur qailulah. Kau 3 jam, 4 jam baru terbangun. Itu terliwat pula. Ya. Jadi tidur siang boleh Pak. Atau kalau tak bisa tidur sebelum zuhur, tidur sesudah zuhur sesaat boleh. Yang penting jangan sesudah makan langsung tidur. Kalau bisa jangan. Ngapa? Biasanya na'udzubillah itu sudah makan kan kadar gula tinggi, apalagi makan nasi putih panas-panas. Makan nasi putih panas-panas itu tidak dianjurkan. Makan nasi putih itu sejuk-sejuk, kadar gulanya rendah. Itu Nabi juga mengajarkan. Jangan ditiup. Jangan. Ya. Jadi macam mana? Ya, jangan sejuk dengan sendirinya. Kalau ditiup, mulut kita kok kalau ngirupnya oksigen.
yang dikeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu penyakit. Apalagi sudah merokok, jangan keluar kalau penyakitnya. Jadi kalau nasi itu dia akan sejuk deh. Tunggu bentar, ada tersejuk makan. Nah, sudah makan jangan langsung tidur. Ya, tunggu kira-kira setengah jam atau sejam. Kalau memang kantuk ni kadang-kadang kita sudah makan langsung terapa tidur. Nah, hati-hati jangan sering-sering, bisa menyebabkan penyakit. Nah, itu qailulah. Hailulah, ailulah, jangan usahakan kan ubah pak tingkah laku. Jadi tidur sudah asal tu malah juga penyakit. Biasanya linglung kalau bangun saat itu. Nah, tidur sudah maghrib, kalau bisa juga jangan. Tidur sudah maghrib, kaki ada keterangan tidur juga. Nah, kalaupun nak tidur niat sudah sembahyang isya, silakan istirahat. Ikut adab, ada. Kecuali kalau memang ada suatu hal yang tidak memungkinkan sehingga kita iyo tertidur di waktu yang tidak dibolehkan tadi, itu harap maklum kalau sekali-kali ya, karena memang ada masalah. Tapi kalau kacak jangan, mumpunglah tahu. Nah, sudah itu usahakan bangun wa tatawadda, berwudu, wa tahdhur, hadir ke masjid sebelum masuk waktu. Kenapa? Karena waktu itu hadza waqtun tuftahu fihi abwabus sama. Itu salah satu doa makbul, Pak. Kalau kita berdoa di waktu itu makbul. Cuman qailullah tadi kalau baca jangan di waktu sunnahnya qailullah itu kecuali di hari Jumat. Hari Jumat jangan qailullah. Sebab hari Jumat itu waktu afdal untuk ibadah. Usahakan berwuduknya sempurnakan, hadir ke masjid, tahiyat al-masjid 2 rakaat, tunggu muazzin azan, kemudian jawab azan. Kita kok kadang tak sempat jawab azan, sibuk ngotak. Ya, padahal jawab azan tu gendang pahala. Ada juga orang azan kupingnya sakit. Nah, kalau ada orang azan kupingnya sakit, pekak perasaan dia tu, itu sama dengan syaitan. Syaitan itu paling benci dengar bunyi azan. Kenapa? Karena syaitan paling benci bunyi azan. Kita disuruh dulu azan. Iko kalau nak ngetes dalam badan kita ada jin apa tidak, pas orang azan tunggu baik. Kalau bergemuruh di dada, rasa tak tenang, rasa nak gejolak, rasa nak itu, nak kencing, nak berak atau segala macam, berarti dalam tubuh kita ada yang bersemayam. Ruqyah dewek baik. Ya, tak lapar mengundang guru ruqyah. Berarti ada penyakit. Kalau dalam badan kita kan ada jin pak, namanya qarin. Qarin itu memang bersemayam dalam badan kita. Mulai dari kita lahir sampai kita wafat, qarin itu ada. Itulah gawe qarin itu menyesatkan manusia. Kalau nyodak kelap ngoda manusia, barunya manggil kawan, manggil iblis, manggil yang lain-lain. Jok dak kelap ngoda dia kok apa yuk batang pasukan. Itulah terkadang yang membuat orang jadi malas, jadi yang lain-lain. Nah, berwudu, hadir ke masjid, wudu tu sempurnakan. Idza ataitumus shalah fasbiril wudu. Kalau kamu ke masjid sembahyang, ya, kalau kamu nak sembahyang, fasbiril wudu, sempurnakanlah wudu. Sempurna wudu tu Pak, bukan cuma wajib-wajibnya baik, sunnah-sunnah kerjakan. Ada sunnahnya itu adalku menggosok, at-taslis menigo-nigo, itu dikerjakan. Masuk wajah ko, tulnya panjangnya min manabitish sya'ri, dari tumbuh rambut sampai dagu, lebarnya dari telinga ke telinga, wa arduhum minal udhun ilal udhun. Iko apa sempurna berwudu tu, digosok, ada sunnahnya. Jangan berwudu macam-macam kok. Kenapa pernah? Saya diundang orang isi ibu-ibu BKMT pengajian. Ketika diundang ibu-ibu pengajian, biasa ibu-ibu kok Pak kalau pengajian bedak itu 10 cm, gincu 5 cm. Apalagi yang apa namanya itu pakai maskara, pakai itu eyeliner segala, masya Allah. Kalau berwudu macam iko, sah tak wudunya? Tidak sah, batal. Kenapa? Mustakmal. Apa definisi mustakmal itu? Mustakmal itu adalah sesuatu yang sudah digunakan untuk berwudu. Air mustakmal, air yang sudah digunakan berwudu, kemudian ikut tangan nempel ke muka, terlepas berbalik lagi, itu sudah mustakmal hukumnya.
sudah mustakmal. Kau berwudu. Kau lepas tangan kita, berbalik lagi. Sekok basuhan, sekok air untuk 2 basuhan itu sudah mustakmal. Sekok air 2 basuhan itu hukumnya sudah mustakmal. Cuk mancur air, gosok muka, terlepas berbalik lagi, itu mustakmal. Kenapa? 1 air 2 basuhan yang elok, 1 air 1 basuhan. Maka ketika berwudu, tangan kau jangan lepas, jangan terlepas. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ya. Nah, sakok aku untuk digosok. Sunnahnya digosok, bid'ah. Ambil lagi 3 air 3 basuhan. Jangan sekok air 2 basuhan. Basuhan yang kedua hukumnya mustakmal. Itu banyak yang terjadi. Ya. Ambil, digosok. Kalau jenggot tebal tak perlu digosok. Kasihan kaki keriting jenggot. Jadi kalau jenggot tebal macam mana? Cukup dioles. Set. Tapi kalau jenggotnya tipis macam saya kok, digosok. Yang bawah siko tidak masuk wajah, tidak wajib dibasuh. Yang siko, itu tidak wajib kok. Wajah kau dari siko, dari tumbuh rambut sampai siko. Kau yang wajib dibasuh. Kalau Rasulullah macam mana? Macam kau? Tidak, sama lah macam kita biasa. Ingat digosok, ada sunnah menggosok. Jangan terlepas. Kalau terlepas mustakmal. Itu mazhab Syafi'i. Jika harus tahu isbiril wudu, sempurnakan wudu. Masuk rambut mazhab Syafi'i cukup 3 helai, tak masalah macam kau. Tapi Hambali harus beratur-atur kalau rambutnya harus basah penuh air. Syafi'i tak, asak dikit biar terbasuh. Tak apa. Nah, tapi bukan ujung rambut. Ingat, manabit itu tempat tumbuh rambut. Ibu-ibu kalau berwudu rambutnya panjang, yang dibasuh jangan ujung rambutnya, tak sah wudunya. Jadi yang di mana? Pangkal rambut. Bapak-bapak juga. Kalau galak budak-budak muda tu kan, kalau pakai pomade takut rusak rambut tu macam kau banyak wudu. Set. Ada sah tu. Ujungnya baik. Mana? Min manabit. Tumbuh rambut, sampaikan air. Maka kalau berwudu, kalau memang macam kau boleh, tak jadi masalah, ambil ujungnya. Tapi yang elok lepas kopiah ketika berwudu. Masuk telinga sunnah. Tapi masuk telinga tu pak jangan macam kau. Tak dapat sunnah. Cuman kau dicuil. Ya. Macam mana? Jempol di belakang telinga. Apa namanya kau? Telunjuk masuk ke dalam telinga, ikut alur telinga, digosok. Yang jempol ngosok bagian belakang, yang ikut mutar searah dengan lipatan-lipatan telinga. Balik. Boleh sekok-sekok, boleh sekali dua. Masuk kaki sampai mata kaki, jangan ujungnya boleh dibasuh. Itu namanya apa? Asbiril wudu. Macam mana semaya kita nak sempurna kalau wudu tidak sempurna. Sudah berwudu, hadap ke kiblat, angkat tangan, baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Kalau yang masih bujang, belum punya jodoh, atau gadis belum punya jodoh, nak dapat jodoh ditambah doa. Itu yang bujang gadis, yang bapak-bapak jangan cuba lagi. Kecuali kalau nak nambah. Apa yang ditambah? 1 baca apa yang ditambah? Rabbi habli zaujatan hasanatan. Itu kalau yang jantan. Ya Allah, berikan aku istri yang baik. Rabbi habli zaujatan hasanatan. Yang betina, Rabbi habli zaujan hasanan. Ya Allah, berikan aku suami yang baik. Rabbi habli zaujatan hasanatan. Ya Allah, berikan aku istri yang baik. Ditambah Al-Fatihah sampai selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru usap wajah, usap muka. InsyaAllah diberikan Allah jodoh yang baik, bukan yang cantik. Kalau cantik relatif, bukan yang kayu. Kayu itu relatif, tapi yang baik, yang bisa menemani kita sampai wafat kita.
itu ijazah dari guru saya namanya Ki Hadi Dailami. Kalau nak punya jodoh, kalau duduk guru amalkanlah, benda tu dapat jodoh. Silakan diamalkan. Itu doa kalau nak dapat jodoh. Mudah-mudahan makbul lah tu. Alhamdulillah. Saya pun ngamalkan dulu sebelum nikah dulu. Ya, dulu sebelum nikah. Selesai S2, kata ayah saya, "Jang, kenapa ya? Kau pernah ke mana lagi? Nak belajar lagi. Ke mana? Nak ke Yaman. Jadilah belajar, kau kahwin pula," kata dia kan. Nah, kata saya, "Jodoh lu mando, ya cari," gitu ya kan. Berdoa. Apalah doa. Saya ingat guru saya pernah ijazah, ada catatan saya. Amalkan itu. Alhamdulillah. Bulan 2 bertemu, ditemukan. Bulan 5 melamar. Bulan 8 tanggal 1 tepat tanggal 24 Syawal sudah raya saya nikah. Nah, alhamdulillah, ternyata tak lama prosesnya. Yang nak ngamalkan silakan, yang tak ngamalkan juga silakan. Tapi selain berdoa, berusaha juga. Jangan berdoa manjang usaha tidak sama dengan nyombong ya. Dicari-cari juga. InsyaAllah dimudahkan Allah. Mungkin ada yang nak ditanyakan, silakan. Ada Pak? Tanya. Ibu-ibu? Cukup? Okay. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat untuk kita kalau-kalau. Okay. Jadi kalau baca jangan tinggalkan. Sudah saya kalau bisa sebelum zuhur silakan tidur qailullah. Kalau memang nak tidur sudah zuhur masih boleh. Tapi jangan sudah makan kalau baca. Kalau baca sudah makan tu jangan langsung tidur, minimal sejam supaya agak turun dikit disebut. Kemudian usahakan berwuduknya sempurna, hajar ke masjid, salat sunat tahiyatul masjid, tunggu azan sambil nyawab azan. Sudah tu salat sunat 4 rakaat. 4 rakaat qabliyah zuhur. 4 rakaat. Itu yang afdalnya, Pak. Afdalnya 4 rakaat. Tapi warrajihu anna ar-rak'ataini qabla adh-dhuhri akidun min jumlatil arba'ah kama fil ihya. Kalau mazhab Syafi'i yang paling afdal tu 2 rakaat. Tapi kalau bisa jangan ditinggalkan. Syafi'iyah katakan 2 rakaat. Tapi kalau sempat waktu ada kerjakan 4 rakaat. 4 rakaat kalau baca. Apa ayat yang dibaca? Ayat yang dibaca rakaat pertama ayat kursi, rakaat keduanya akhir surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rakaat pertama. Rakaat keduanya amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah. Itu rakaat keduanya. Baik yang 2 rakaat maupun yang 4 rakaat. Untuk qabliyah zuhur. Karena anjuran Nabi anna man sallahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna, barang siapa yang salat qabliyah zuhur 4 rakaat kemudian dia membaguskan rukuknya, membaguskan sujudnya, apa fadilahnya? Salat bersamanya 70,000 malaikat yang memohon ampun untuk dia sampai malam hari, insyaallah ya. Kalau memang tak terkejar 4 rakaat kerana sibuk, kalau baca jangan tinggal 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, macam mana maksud ahsana ruku' dengan sujud? Insya-Allah minggu depan akan kita jelaskan lebih lanjut. Thumma salli al-fardha ma'al imami, thumma salli ba'da al-fardhi rak'ataini, wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها الاستقامة تتبعها الكرامة وتحشرنا بعبادك الصالحين بالسعادة والكرامة في الدين والدنيا والآخرة إلى يوم القيامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.